Hai Ananda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga selalu sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi hidrolisis garam. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang reaksi penetralan, di mana reaksi penetralan ini adalah reaksi yang terjadi antara asam dan basa. Reaksi asam dan basa dalam air biasanya menghasilkan garam dan air, yaitu NaCl dan H2O. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai, di mana yang pertama itu memahami konsep hidrolisis garam dengan benar, lalu yang kedua menentukan larutan garam yang terhidrolisis parsial, larutan garam yang terhidrolisis total, dan larutan garam yang tidak terhidrolisis dengan benar. Nah, selanjutnya di sini juga ada alur tujuan pembelajarannya, di mana yang pertama itu peserta didik dapat memahami konsep dari hidrolisis garam dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan jenis larutan garam yang terhidrolisis parsial dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan larutan garam yang terhidrolisis total dengan benar. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menentukan jenis larutan garam yang tidak terhidrolisis dengan benar. Baik, ini adalah gambar orientasi pada pertemuan pertama ini. Nah, apakah Ananda tahu apakah gambar di atas ini? Nah, betul, itu adalah gambar pemutih pakaian. Nah, apakah Ananda pernah mencuci pakaian yang terkena noda, yaitu pakaian putih yang terkena noda dengan pemutih pakaian ini? Lalu, apakah yang terjadi saat Ananda mencucinya? Nah, pasti noda yang terdapat pada pakaian putih tersebut tampak lebih bersih. Lalu, bagaimana demikian? Jadi, produk pemutih pakaian ini mengandung garam NaOCl sebanyak 5%. Garam NaOCl tersebut adalah garam natrium hipoklorit yang sangat reaktif, dapat menghancurkan pewarna, sehingga pakaian menjadi tampak lebih putih kembali. Senyawa NaOCl ketika dilarutkan ke dalam air akan membentuk ion Na+ dan ion OCl-. Ion Na+ tidak mengalami hidrolisis atau tidak bereaksi dengan air. Sedangkan ion OCl- akan terhidrolisis atau bereaksi dengan air menghasilkan ion OH-. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hidrolisis? Dan bagaimana terjadinya proses hidrolisis tersebut? Lalu, bagaimana menentukan jenis-jenis garam tersebut? Nah, jawaban ini akan dapat diketahui dari pertanyaan-pertanyaan pada pertemuan pertama ini.